yang kemarin katanya Mas Abdillah, biaya iklannya sampai dengan 33% dari harga jual. Nah, marginnya tuh apa di atas itu? Pertanyaan Mas Andi nih. Share screen. Oh, share kalkulator. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, jadi teman-teman, untuk pertanyaan tadi masalah mengenai margin di TikTok ataupun di periklanan, ya. Jadi kalau untuk margin itu biasanya seperti teman-teman hitung dulu nih harga jualnya dulu ya. Misalkan dari kemarin itu harga jualnya ya itu di 89.000. Jadi kan ada paket 1 dan juga paket 2-nya ya. Nah, jadi dari 89.000 ini pertama teman-teman kurangin dulu harga belinya. Harga belinya itu berapa? Misalkan 25.000. Karena Zan itu 25.000 ya, teman-teman. Kalau untuk satu piece-nya. Nah, ini teman-teman masih ada 64.000 untuk ininya, gross-nya. Ya. Jadi masih ada sisanya. Kalau teman-teman iklannya diangkat CPA-nya 30.000 kayak kemarin, ya artinya ini tinggal dikurangin lagi ya dengan total CPA. Maka marginnya ya 34.000. Seperti itu, teman-teman. Rata-rata ya, rata-rata margin itu kalau kita berikan di TikTok saat ini di 50.000 gitu. Jadi teman-teman nyari produk juga harus lihat pasaran dulu, riset dulu pasarnya. Produknya itu harganya masih masuk enggak diiklankan di TikTok. Karena berbeda dengan teman-teman beriklan di konversi ataupun di Facebook Ad dan juga Google Ad. Gitu. Kalau harga iklan itu ya kita kalau lihat fashion dan juga skincare jangan terlalu mahal juga gitu. Ya. Tapi dilihat dulu nih harga pasar yang lainnya gimana. Nah, itu riset harga juga penting di TikTok Ads. TikTok Shop ya, TikTok Shop. Jadi teman-teman harus menentukan harga dulu. Misalkan harga awal misalkan teman-teman coba di 150.000 kena atau enggak gitu ya. Wah, ini kliknya nggak ada atau nggak ada yang beli. Esokan harinya teman-teman bisa coba untuk turunin lagi harganya gitu. Karena itu yang kita coba. Ya, sampai benar-benar ada yang beli gitu. Baru kita gedein iklannya gitu. Itu semoga menjawab pertanyaan siapa. Nah, nanti teman-teman juga ada format laporan di sini. Ya, format laporan ini aku udah share screen, ada nggak ya? Ada. Nah, nanti ada format laporan seperti ini, jadi teman-teman tahu nih cara ngukur biaya iklan atau iklan teman-teman bagus atau enggak, profit atau enggak. Tuh, dari teman-teman mulai biaya iklannya berapa, yang terjual berapa, kemudian omsetnya sekian, menghasilkan net profit sekian, dan juga ROAS-nya ya atau ROI-nya. ROAS itu keuntungannya, jadi teman-teman dari biaya iklan yang dikeluarkan, teman-teman dapat berapa nih untungnya. Gitu. Jadi ini ROAS ini adalah teman-teman yang perlu diperhatikan. Apakah ROAS-nya itu masih wajar dalam segi bisnis? Ya, aku rekomendasikan ya 50%. Teman harus mendapatkan ROAS keuntungannya dari apa yang teman-teman spend iklan. Ya nanti aku ajarin teman-teman untuk mengisi laporan ini. Oke, Mas Andi ya, semoga terjawab ya teman-teman. Nanti dijelasin lebih detail nih sama Mas Apri. Oke. Oh, nanti di-share. Oh, Ini ada di-share. tuh. Nanti aku share format dasarnya. Oke. Ntar kita jelasin juga bareng-bareng ya.
dari harga awal. Mas Bayu ya, ada pertanyaannya ya. Kalau udah main organik terus di iklan performa organiknya bisa jadi turun. Mas mau tanya kalau udah main organik terus diiklankan performa organiknya biasa jadi turun. Nah, kalau untuk pertanyaan Mas Bayu ini biasanya kita malah mengiklankan video yang udah FYP gitu atau yang udah bagus tayangannya gitu. Jadi rekomendasi untuk teman-teman yang mau iklan di Shop Purchase itu wajib banget teman-teman punya engagement dulu, like dulu, komen dulu, gitu supaya apa? Supaya trustnya customer itu tinggi gitu. Jadi kalau biasanya teman-teman yang menggunakan konversi sebelumnya di TikTok Ads dan menggunakan landing page ya dan mempunyai akun TikTok ya itu baik banget gitu, bagus banget karena teman-teman punya aset akun TikToknya gitu. Nah, akun TikToknya itu, nah kebetulan adanya Shop Purchase ini. Shop Purchase ini baru ya, teman-teman ya. Shop Purchase ini baru di 2021-an ya, Desember atau 2022 sekarang. Jadi fitur ini baru dan teman-teman punya aset konversi yang lalu, teman-teman gunakan yang udah tayangannya banyak gitu. Yang tayangannya udah banyak terus diiklankan. Nah, itu langsung ya ada kemungkinan sales-nya gitu. Karena kebanyakan teman-teman yang iklan Shop Purchase itu ya proses, nggak langsung kena. Beda dengan teman-teman yang iklan konversi. Bisa pakai dynamic gitu kan. Bisa pakai apalagi kalau dynamic nanti kita jelasin juga ya. Dan juga aku jelasin teman-teman yang belum paham dengan apa itu konversi, apa perbandingan dengan Shop Purchase. Ya, jadi biasanya kita malah menggunakan video organik untuk iklan. Ya kalau untuk masalah performa ya pasti dia akan terus tayangannya naik. Kalau kalau kita biasanya mainnya ini iklan ya. Tuh. Biasanya juga kita pakai yang organik untuk diiklankan kok. Tuh, karena langsung ada salesnya lumayan. Ini kenapa nih? Kenapa akun TikTok Shop aku ada yang bisa, ada yang nggak bisa daftarin Shop Purchase ya? Nah, kalau untuk yang Mas Mirza ini ya ada yang bisa, ada yang nggak bisa gitu ya. Keterangannya apa dulu nih? Keterangannya apa dulu? Jadi kemarin juga aku sempat isi workshop, itu teman-teman aku ada yang bukain juga, ada cuma satu orang sih kayaknya, satu orang yang nggak bisa dibuka podcast-nya itu karena kendala untuk dia sempat sempat ngajuin juga ke AM, ke akun manajer untuk podcast, tapi dia ngebuka juga di cara itu gitu. Tapi ini Shopurchase beta, teman-teman beta, ya aku pasti perkirakan pasti akan dibuka untuk umum semuanya. Jadi nanti tinggal tunggu waktunya aja gitu. Oke. Cara yang kemarin ya Mas Mirza ya coba lagi. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin Mas dari Mas Ahmad Muslim sebelum kita lanjut masuk ke materi Boleh deh, ya. boleh. Mas mau tanya, kalau di TikTok saya kurang paham namanya apa. Kalau di FB Ads kan namanya itu CPR. Nah, gimana caranya menentukan batas aman dan standarnya berapa biar iklan nggak boncos nih? Karena kalau udah mendekati batas nggak aman kan kita bisa matiin iklannya. Benar banget Mas Ahmad. Ahmad Muslim. Jadi kalau untuk batas CPR
atau CPA atau cost per lead, sebenarnya sama aja sebutannya gitu. Sebutannya sama aja, cuman yang membedakan namanya aja. Nah, nanti, teman-teman mau ngiklan di Facebook, mau ngiklan di, eee, Google, TikTok, Shopee, itu sama semua penyebutannya. Cost per action, cost per lead, nah itu sama aja. Nanti kita lihat ya cara baca datanya. Tuh, jadi sama aja spend biaya iklan berapa, konversinya berapa, CPA-nya berapa. Tuh, jadi teman-teman ketika melewati batas CPR yang tadi yang, dihitungkan, misalkan teman-teman batas CPR-nya 30.000, nggak boleh lewat dari itu, nggak boleh teman-teman paksain, jadi dimatikan aja iklannya. Nanti jadi teman-teman tahu tuh batas CPR-nya atau CPA-nya gitu. Jadi nggak perlu nanya kan ke teman-teman yang jualan gitu. Teman-teman yang jualan, jadi teman-teman yang tahu nih marginnya berapa. Jadi teman-teman harus perkirakan juga batas CPA-nya. CPA tadi yang 30.000 itu ya. Jadi teman-teman ada margin tuh, bukannya rugi. Tuh ya. Mas kalau ngiklan itu pakai low cost atau cost cap? Nah, nanti kita bahas. Untuk Mas Dede. Oke, gimana Mbak? Oke, kita langsung masuk ke materi aja nih, Mas. Boleh, aku share screen atau gimana? Ya, boleh langsung share screen. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, keren. Suara juga aman? Suara aman, tapi tadi ada beberapa kali putus-putus, tapi masih bisa diikutin sih, Mas. Oke, oke. Mohon maaf ya teman-teman, karena terbatas. Lagi di rumah orang tua juga. Oke, kita lanjut ya. Saya buka dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di workshop TikTok Shop Marketing Advance Day 2 di bersama Dewa Eka dan juga Pak Akbar Atas ya. Izin perkenalkan teman-teman, nama saya Apriyadi, biasanya dipanggilnya Bang Apoy. Jadi teman-teman itu kenalnya Bang Apoy. Ya, jadi aku mau sharing sedikit aja kenalan background lah. Mungkin biar teman-teman uh, tahu juga alur di mana perkembangan digital, ya perkembangan digital periklanan itu seperti apa. Jadi teman-teman dulu itu uh, aku itu mainnya di Facebook Ads. Facebook Ads, menggunakan website, menggunakan CS, ya, menggunakan apalagi pokoknya aku mainnya Facebook, CS, kemudian pakai form ataupun WA. Tuh, kita sampai nyari-nyari akun Facebook. Nyari-nyari akun Facebook untuk apa ya, diiklankan. Ya, kebanyakan juga ada yang bilang akun yang lama itu akun yang bakal apa ya, bakal kenceng ya, atau akun yang baru itu nanti tambah terus limit apa budget ya. Jadi kan kalau di Facebook itu ada budget limit ya. Kalau untuk spending iklannya, jadi ada batasannya gitu, nggak bisa lebih gitu ya. Jadi aku dulu ngiklannya pakai Facebook, kemudian ada CS ya, teman-teman juga ada 5 advertiser atau kurang lebih 10 advertiser bersama aku dan juga apa kita ngiklan semua tuh. Kita masing-masing punya CS. Kita punya CS, saya iklankan menggunakan form order online ya, bukan promosi ya teman-teman ya. Karena menggunakan form gitu biasanya kita pakai itu. Ya, itu enak banget tuh kan, seru banget gitu denger bunyi gitu kan, ada orderan gitu. Nah, kita itu sampai dari mulai satu orang CS, sampai dari yang Januari 2021 itu kita pakai CS.
Terus, dari kita punya satu CS, itu masing-masing advertiser itu bisa punya CS 10 tuh. Masing-masing pengiklan itu punya CS 10, karena apa? Karena lead yang masuk atau kontak yang masuk banyak banyak ya, banyak, jadi nggak ketampung, akhirnya kita tambah CS, semakin banyak CS, jadi semakin banyak advertiser juga sampai dengan 100 CS-nya teman-teman, 100 100 CS, kita sampai sourcing di temen, di lain, di luar kota untuk untuk cari CS gitu. Kita ngiklanin dari jarak jauh, terus ya akhirnya lama-lama ke sini Facebook makin rewel, ya makin rewel, fanspage-nya atau kita buat halaman gitu loh teman-teman, kita buat halaman, fanspage baru ngiklan, kita top up saldo, ya top up saldo, terus restrict. Baru ngiklan sebentar udah restrict, langsung ditolak atau di-banned lah, di-ban lah. Kita sampai beli-beli akun teman-teman untuk, eee, apa ya, untuk bisa ngiklan di Facebook Ads, sampai bikin beli akun ya. Nah, jadi akhir-akhir itu, semenjak puasa tahun lalu, Facebook itu udah mulai rewel ya. Dia semenjak ada iOS itu, update iOS, dia mulai rewel, semua akun di-ban, kita nggak bisa ngiklan teman-teman, CS CS 100 itu nganggur gitu. Jadi kita bingung juga kan. Ya, dari itu kita coba TikTok. Nah, kita coba TikTok menggunakan TikTok Ads. Ya, TikTok Ads itu belum ada namanya shop purchase, masih konversi. Nah, pada saat zaman itu TikTok itu dengan Facebook itu masih lebih bagus ya, lebih better Facebook. Karena TikTok itu dulu audiensnya itu jelek banget teman-teman, jelek banget. Jadi audiensnya itu dulu jelek banget, jadi si CS ini susah closing-nya gitu. Susah closing-nya itu yang dikatakan, yang dirasakan imers-imers. Susah closing-nya, akhirnya kita walaupun iklannya murah tapi nggak bisa closing, ya percuma ngiklan gitu. Nah, kita coba sampai dengan saat ini, ya Facebook lagi gitu, terus kita coba TikTok lagi, ya akhirnya TikTok ini semakin membaik gitu audiensnya. Audiensnya itu membaik, dari segi konversi juga membaik tuh. Ini aku kalau ngeliat komentar gimana ya? Gimana Mas? Aku kalau ngeliat komentar gimana Mbak ya? Kan takutnya aku lagi ingin materi ada yang komentar, enggak? Oh ini ya? Enggak kok, nanti ada keterangan. Kalau ada chat baru Oh nanti ada oke oke. keterangan. Siap. Ya jadi kita lanjut lagi ya Mbak, biar teman-teman, tahu Oke. juga pengalaman, atau alur dari pengiklan atau imer-imer perjalanan lah, tuh. Nah, kemudian teman-teman kita coba TikTok lagi. Kita nggak nyerah, kita coba TikTok lagi, dan akhirnya TikTok itu audiensnya semakin bagus dari segi konversi. Jadi ICS itu closing-nya enak, closing-nya bagus ya, dari mulai kapan ya? Mulai tahun-tahun inilah itu udah bagus dari segi konversi. Ya akhirnya kita coba terus gitu dari TikTok Ads itu. Nah, lambat kemudian kita menggunakan TikTok itu, terus kemudian pakai pihak ketiga untuk COD gitu kan, COD. Tingkat returnya itu sangat tinggi banget teman, sangat tinggi banget. Jadi itu malah lebih besar kerugiannya dan lebih besar tingkat returnya.